Assalamualaikum teman-teman semua, perkenalkan ini adalah Redmi Note 9 Pro. HP ini tuh rilis sekitar Mei 2020 bersama Redmi seri 9 lainnya. HP-nya cukup unik terutama di modul kameranya. Tapi kalau soal kualitas, HP ini memakai chipset Snapdragon 720G, kameranya 64 megapiksel sudah EIS sangat stabil yang hampir setara dengan kamera 108 megapiksel. Untuk info lebih lanjut, tonton video ini sampai habis dan langsung saja kita review. Harga barunya HP ini untuk varian RAM 8 internal 128GB sampai di 3,5 juta. Bahkan ada yang bilang pernah dapet di harga 3,9 juta. Tapi mungkin sekarang unit barunya udah nggak ada ya, karena udah rilis 3 tahunan yang lalu. Kita bisa beli second full set HP ini di harga 2 jutaan untuk varian RAM 8 dengan fitur extended RAM 3GB dengan internalnya 128GB. Bisa lebih atau kurang tergantung kondisi barangnya. Kalau mau hemat sedikit bisa beli yang varian RAM 6 internal 64GB yang harga secondnya di sekitar 1,9 juta. Untuk spesifikasinya dia memakai layar IPS LCD di ukuran 6,67 inci. Proteksi bodi depan belakang Corning Gorilla Glass 5, OS Android-nya 12, MIUI 13 up to MIUI 14. Tapi kalau di GSM Arena kok Android-nya masih 10 dan MIUI-nya 11 ya guys. Mungkin lagi error ya. Chipsetnya Snapdragon 720G, sudah ada fitur NFC, baterai di 5020 mAh, kecepatan cas 30W wired, mono speaker, USB-nya udah Type-C, bobotnya 209 gram dan ada fitur extended RAM 3GB. Desain kameranya cukup unik, beda dengan seri Redmi lainnya. Bentuknya kotak berada di tengah bodi berisi 4 kamera dan ada flash yang terpisah di bawahnya. Untuk ukuran tangan saya 6,67 inci ini agak kegedean ya. Jadi harus sering-sering pakai 2 tangan biar lebih aman. Pinggirnya dibuat melengkung, warnanya kalem gak terlalu ngejreng. Backdoornya premium terbuat dari kaca Corning Gorilla Glass 5 yang terkenal gak gampang tergores, benda-benda tajam dan gak gampang jamur. Tapi masih gampang kelihatan bekas sidik jari. Displaynya masih IPS LCD bukan AMOLED. PPI density-nya di 395. Kecerahan layarnya juga bagus, lebih cerah daripada Vivo Y16 kemarin. Jadi kalau di cuaca yang panas seperti ini masih kelihatan baik, gak terlalu gelap meskipun masih kalah ya kalau sama kecerahan layar milik Redmi Note 10 Pro. Model kamera depannya udah tompel berada di tengah, proteksi lainnya juga bagus yaitu Corning Gorilla Glass level 5. Tampilan bawahnya ada lubang jack, USB Type-C, mikrofon dan speaker mono. Samping kanan ada tombol power plus fingerprint, di atasnya volume up and down. Bagian atas ada mikrofon lagi lalu infrared. Samping kiri hanya ada tempat kartu SIM, bisa untuk 2 kartu SIM dan 1 micro SD. Untuk NFC-nya ada di bagian bawah kamera. Kamera utamanya 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Kualitas videonya di 720 pixel 30 fps up to 4K 30 fps dan sudah mendukung Gyro EIS. Jadi video yang kita ambil bisa stabilizer, nggak gampang goyang seperti HP-HP yang masih biasa belum ada fitur EIS. Fitur kameranya ada banyak seperti mode Pro, dokumen, video pendek, gerak lambat selang waktu, mode kamera makro, EA kamera juga ada dan Google Lens dan lainnya ya. Untuk kamera depan 16 megapiksel, perekaman video up to 1080 pixel 30 fps. Dan mari kita tes hasil kameranya. Di resolusi 1080 pixel 30 fps, hasil videonya sangat stabil, kualitas kameranya sangat jernih dan kontrasnya juga terlihat cukup baik. Awannya terlihat sangat jelas.
Kalau di resolusi 1080 pixel 60 fps hasilnya akan seperti ini. Stabilizernya seperti tidak ada ya, dan terasa terguncang-guncang. Mode malamnya cukup bagus, tapi untuk mode ultrawide-nya memang megapikselnya masih kecil, jadi hasilnya seperti ini. Buat jepret-jepret jarak dekat juga oke. Hasil kamera depannya seperti ini, menurut saya terlihat agak pucat ya. Kemarin saya bandingkan dengan kamera depan milik Vivo Y16, malah kontras warnanya saya lebih suka milik si Vivo Y16. Kecepatan chargernya 30 watt, saya coba cas dari 8% sampai penuh kurang lebih selama 1 jam 50 menitan, hampir 2 jam. Buat scroll YouTube 30 menit berkurang 3% dari 76%. Untuk TikTokan 30 menit berkurang 5% dari 54%. Untuk main game ML 30 menit berkurang 8% dari 50%. Saya tes skor Antutu versi 10 ada di 285.186. Selisih sekitar 4.000-an dari Snapdragon 680 milik Redmi Note 11 yang ada di 327.288. Buat game ML cukup oke, nggak ada nge-lag atau patah-patah. Selama 30 menit juga suhu HP-nya hangat, nggak sampai panas. Untuk Genshin Impact saya belum bisa coba karena penyimpanannya udah penuh dan perlu kuota yang cukup besar juga buat ngedownload. Selanjutnya kita tes kualitas mic-nya. Buat ngerekam suara kualitas tinggi lumayan baik meskipun agak ngeprek sedikit. Dan mari kita dengerin langsung. Tapi udah bagus lah daripada HP-HP kelas bawah. Kualitas speakernya cukup baik, lumayan ngebass juga meskipun masih mono. Dan mari kita dengerin bareng-bareng. Untuk MIUI yang dipakai Redmi Note 9 Pro adalah versi 13.0.5 dan versi Androidnya 12. Tampilan menu awalnya seperti ini pusat kontrolnya, ada menu jendela mengambang, fitur NFC, penghemat baterai biasa dan penghemat baterai ultra, miser, mode baca, mode gelap, dan jangan ganggu. Untuk pusat kontrolnya ini versi baru dan bisa kita atur juga ke versi lamanya. Dan ini tampilan pengaturannya. Untuk versi MIUI 13 ini fiturnya sangat banyak ya.
Kita bisa atur kunci layar pakai sidik jari yang responnya cukup cepat, pakai Face ID juga bisa. Lalu kalau kita klik tentang telepon, ada info penyimpanan yang bisa kita goyang-goyangin seperti ini. Set. Lalu ada fitur spesial yang isinya jendela mengambang, ruang kedua, mode mudah, dan mode aplikasi ganda juga udah bisa. Ada fitur keselamatan dan keadaan darurat yang saya sendiri belum pernah coba. Di menu layar utama kita bisa atur pakai mode laci atau yang klasik. Navigasi sistemnya juga bisa kita ganti seperti HP iPhone. Wallpaper bawaan juga ada banyak. Ada wallpaper sistem khas MIUI 13, ada yang baru dan pilihan editor. Untuk melihat info aplikasi tinggal tekan lama. Kalau mau ngerapin tempat aplikasi yang kosong, kita tinggal goyang-goyangin seperti ini. Menurut saya HP ini masih bagus buat dipakai di tahun 2023. Chipsetnya kelas menengah, kameranya juga cukup jernih dan stabil. Saya lihat review dari YouTuber lain, buat game sekelas Genshin juga oke. Apalagi buat aktivitas keseharian pastinya cukup lancar. Saya sudah memakai HP ini kurang lebih selama 1 tahun dan performanya masih baik sekali. Meskipun penyimpanan hampir penuh, HP-nya nggak ada lemot, apalagi saya jarang sekali untuk bermain game. Sekian review dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini. Like dan komentar kalian sangatlah berarti. Semoga sedikit bermanfaat. Salam belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.